Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu TFL dan Bapak Ibu Korpas. Kita lanjutkan ya untuk pengisian data SIM untuk LPK Swakelola. Kita lanjut di kampanye PBS dan silahkan dimasukkan tanggal ya, kapan dilaksanakan PBS. Setelah itu masukkan jumlah orang yang mengikuti kegiatan. Silakan dimasukkan jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan warga MBR, di mana data ini bisa Bapak Ibu ambil di daftar absen ya, daftar absen atau daftar berita acara. Selanjutnya silakan diupload foto. Kebetulan kita hanya punya foto dummy, jadi nanti silakan Bapak Ibu upload foto yang sebenarnya sewaktu acara PBS dilaksanakan di lapangan. Oke, setelah itu di submit, maka data akan tersimpan. Selanjutnya kita kembali ke tahapan kegiatan. Yang pertama tahapan perencanaan sudah, yang kedua tahapan pelaksanaan sudah, yang ketiga tahapan pasca pelaksanaan. Untuk tahapan pasca pelaksanaan ada pengisinya di dua ya, Yang pertama operasional pemeliharaan dan kampanye PBS, silahkan diklik. Itu pendampingan operasional dan pemeliharaan, silahkan dimasukkan tanggalnya, silahkan diinput jumlah yang hadir, silahkan dimasukkan foto ya, dan jangan lupa diupload berita acara itu PDF, upload SOP dan SOP operasi dan pemeliharaan infrastruktur, formatnya juga PDF, dan upload materi kampanye PBS. Ini gabungan PDF dan PTT. Jadi PTT tersebut di-convert dulu ke PDF, digabung ya, upload materinya, format PDF dan PTT-nya digabung, setelah itu diupload. Dan untuk file ini maksimal 10 MB seperti biasa. Dan ini sudah coba saya input ya, dan sudah tersimpan. Ini untuk yang pertama, untuk pasca. Yang kedua adalah penutupan rekening. Silahkan dibuka nanti, dan tanggal penutupan rekening silahkan diinput. Misalnya di September ya, di September nilai penarikan termin terakhir. Jadi misalnya untuk yang penarikan terakhir misalnya 30 juta, silahkan diketik 30 juta tanpa tanda baca titik ya, titik atau koma, silahkan diketik aja 30 juta. Setelah itu upload dokumen penutupan buku rekening. Jadi untuk yang lengkapnya itu, penutupan buku rekening itu adalah yang pertama adalah di foto rekening, lembar pertama rekening, dan yang kedua di foto juga lembar terakhir rekening. Setelah itu masukkan juga surat pengusulan penutupan, dan juga dimasukkan surat resmi ya dari bank tersebut bahwa menyatakan rekening itu sudah ditutup. Biasanya dari bank akan mengeluarkan surat. Dan kesemua data tadi itu dijadikan satu PDF dan maksimal 10 MB. Oke, ini sebagai contoh aja ya, tapi silakan Bapak Ibu cari yang pertama adalah atau siapkan foto lembar pertama buku rekening, selanjutnya lembar terakhir buku rekening atau penutupan buku rekening tersebut. Jadi lembar terakhir, penarikan terakhir silahkan difoto.
Yang kedua adalah pengajuan penutupan rekening. Ya, ada formatnya nanti di jenis, dan selanjutnya adalah surat resmi dari bank tersebut bahwa menyatakan rekening itu sudah ditutup. Digabung tiga macam tadi jadi satu dan dibuat PDF-nya dan maksimal 10 MB. Oke, kita submit. Oke, berarti data kita sudah dilaksanakan penutupan rekening. Oke, kita lanjut di lahan dan pemanfaat di modul selanjutnya ya. Tutup ini dulu. Untuk lahan dan pemanfaat kita update. Silahkan masukkan koordinatnya ya, koordinat nanti koordinat tersebut akan didapatkan oleh TFL Teknik LPK Swakelola. Misalnya kita buat aja dulu, dan untuk koordinat sesuaikan dengan yang format yang diberikan oleh TFL Teknik. Ini sebagai contoh saja, koordinat X, koordinat Y. Oke. Selanjutnya luas lahan ya, di ponpes tersebut luas lahan keseluruhan ya. Luas lahan keseluruhan, bukan luas lahan hanya di tempat bangunan yang kita bangun saja. Oh, salah. Yang luas lahan ini adalah luas lahan yang dipakai untuk pembangunan di LPK Swakelola ini. Berarti silakan dihitung, misalnya 75 meter persegi. Selanjutnya status lahan ya, silakan dipilih, biasanya hak milik ya. Selanjutnya bukti legal ada, dan jangan lupa di upload bukti legalnya berupa PDF maksimal 10 MB. Kalau mau filenya besar silahkan dikompres dulu. Apakah terdapat badan air penerima? Biasanya ada ya, sumber air ya. Kontur lahan silahkan dipilih datar atau miring. Akses menuju lahan, jalan setapak, jalan lingkungan, atau tidak ada akses ya. Selanjutnya rencana penyerapan tenaga kerja laki-laki dari LPK. Apakah ada rencana penyerapan tenaga kerja laki-laki? Misalnya 5. Selanjutnya apakah ada tenaga kerja perempuan ada? Kalau tidak ada, di titik 0. Apakah penyerapan tenaga kerja perempuan ya di warga sekitar ada? Kalau ada silakan diisi, kalau tidak 0. Apakah rencana penyerapan tenaga kerja laki-laki dari warga sekitar? Misalnya 3 ya. Oke, lanjut. Total tenaga kerja misalnya 8. Jumlah HOK, jumlah HOK adalah jumlah hari orang kerja, misalnya 500. Ini data ini nanti silakan diminta ke TFL Teknik karena perhitungannya oleh TFL Teknik. Jumlah upah, berapa sih upah yang dibutuhkan? Misalnya 60 juta. Dan tolong hati-hati di sini, yang paling penting ini adalah jumlah jiwa penerima manfaat ya. Untuk jumlah jiwa penerima manfaat di LPK itu minimal 30 jiwa. Murid atau siswa ya yang bermukim. Itu minimal untuk LPK. Dan ini jiwa ya, bukan kakak ya. Jadi yang untuk LPK itu minimal 30. Oke ya, kebetulan kita buatkan aja 45. Setelah datanya udah lengkap, silakan disubmit datanya. Oke, sudah tersimpan ya, sudah tersimpan untuk modul lahan dan pemanfaat.
kita lanjut di kontrak dan pelaku program, data kontrak. Oke, ini sudah saya cek juga ya kemarin, maka datanya bisa tersimpan. Oke, dan untuk data kontrak ini silakan Bapak Ibu yang mengacu ke dokumen kontrak yang sudah dibuat ini. Sudah dibuat, silakan di datanya diambil dari sana. Untuk kontrak biasanya untuk LPK 90 hari sampai 120 hari, ya tergantung isi kontraknya. Selanjutnya MCK, apakah jenisnya pria atau wanita? Kebetulan dari awal kita buat pria ya. Bangunan atas prototipe tipe 1 ya, karena memang nanti masalah bangunan atas ini silakan koordinasi dengan TFL teknik. Selanjutnya untuk bangunan bawah, apakah fabrikasi dan non fabrikasi? Rata-rata sih LPK non fabrikasi. Selanjutnya rencana penerima manfaat, apakah dengan LPK ini bangun ini berapa jumlah rencana penerima manfaat di LPK tersebut? Sesuai dengan yang awal tadi 45 ya rencananya. Dan untuk data kontrak ini ya, catatan yang paling penting, datanya tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Kalau memang tidak ada data, silahkan diisi angka 0. Dan catatan lagi untuk pendanaan APBN itu tidak boleh lebih dari 200 juta dan tidak boleh kurang dari 200 juta, harus pas. Oke, kita lanjut pengisian untuk APBN-nya. Biaya operasional ini untuk yang data kontrak, sesuaikan dengan data kontrak yang sudah disusun. Dan untuk data untuk biaya operasional ya kita estimasi aja 10 juta. Selanjutnya untuk material, kita estimasi 130 juta. Dan untuk upah dan alat kerja estimasinya 60 juta. Tetapi jika Bapak Ibu dalam penginputan data ini harus mengacu ke data kontrak yang sudah ditandatangani dan disahkan. Oke, untuk swadaya kalau memang ada ya, ini sistem ya. Untuk swadaya kalau memang ada untuk swadaya masyarakat atau swadaya LPK, silahkan diinput di sini. Ini swadaya ini adalah di luar yang 200 juta. Ya, di luar yang 200 juta. Kalau memang tidak ada, dibuat aja 0 ya. Selanjutnya untuk yang pembukaan rekening nggak perlu diinput di sini. Tidak perlu diinput di sini. Jadi data kita fix 200 juta. Oke, kita submit. Oke, kita cek lagi. Nih, seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan 89 hari ya. Kita bulatkan aja 90 hari atau sesuai dengan data kontrak yang Bapak Ibu buat. Oke. Kita cek lagi. Jadi untuk lama kontrak itu ranknya 90 sampai 120 hari. Itu masih aman. Belum dianggap anomali dalam penginputan. Oke, ini sudah benar ya 90. Oke. Selanjutnya modul pelaku program. Tadi data kontrak, ini data pelaku program. Silahkan diklik di sini.
Nomor SK pembentukan silakan diisi. Ini sesuai SK ya, sesuai SK pembentukan. Ini sebagai dummy aja data yang saya ketikkan ini. Silakan dimasukkan nama ketua, nomor HP, ini pasti adalah nomor HP-nya. Mungkin pengurus tidak ada nomor HP atau KUP. Emailnya kalau memang tidak ada, dibuat angka 0 saja. Jenis kelamin laki-laki. Lanjut, nama sekretaris. Teleponnya jangan lupa. Emailnya silahkan masukkan, kalau tidak ada diisi angka 0. Perempuan. Bendahara silahkan di input. Emailnya tidak ada, kalau ada emailnya silahkan diketikkan, kalau tidak ada diberi angka 0. Selanjutnya di upload ya, di upload struktur organisasi sesuai dengan SK. Jadi struktur organisasi tadi difoto, dan maksimal fotonya itu 10 mega seperti biasa, dan diupload di sini ya, berupa JPEG ya, berupa JPEG. Dan selanjutnya untuk yang pengelola kurang lebih sama, di input juga nomor SK pembentukan tim pengelola, jangan lupa. Nomornya silahkan, ini kebetulan dummy. Nama ketua jangan lupa. Nama tim pengelola, ini salah, KMP Ulum ya. Nomor HP silahkan dimasukkan. Email silahkan dimasukkan, kalau tidak ada dibuat 0, laki-laki. Dan silahkan di upload struktur organisasi sesuai dengan SK. Berarti yang diambil fotonya itu, strukturnya itu adalah struktur tim pengelola. Dan untuk sekretaris juga kurang lebih sama, bendahara juga kurang lebih sama. Ini yang pengelola. Oke, kita isi aja ya. Fotonya JPEG jangan lupa. Kita coba ambil foto dummy saja, dan mohon Bapak Ibu jangan duplikasi foto. Kenapa duplikasi? Foto yang sama diinput di modul atau submodul yang berbeda itu akan ketahuan, karena kami juga akan mengecek foto-foto yang masuk ke aplikasi. Sekretaris silahkan diisi. Nomor HP, email, jenis kelamin, bendahara juga jangan lupa. Nomor HP, email,
Kalau tidak ada dibikin 0, silahkan di submit data, maka akan tersimpan ya, akan tersimpan kurang lebih seperti ini. Kebetulan ini fotonya foto dummy, karena foto yang asli berarti foto yang Bapak Ibu ambil sewaktu di lapangan. Oke, kita lanjut di pencairan dana modul selanjutnya. Oke, kita lanjut di pencairan dana tahap 1. Kita klik ya. Untuk nomor SPM, tanggal SPM, nomor SP2D dan tanggal SP2D, nanti dokumennya akan diminta oleh Korfas, ke PPK atau tim teknis. Ini hanya sebagai dummy. Kita input tanggal SPM nya, silahkan sesuai dengan dokumen SPM nya, nomor SP2D, tanggal SP2D. Oke, selanjutnya untuk jumlah pencairan ya, jumlah pencairannya itu 60% ya. 60% dari total sekitar 140 juta lebihan 3. Oke. Dan untuk penginputan RPDB untuk yang termin 1 itu ada, kalau untuk wilayah 1 ya, itu kita hitungnya RPDB 1 sampai RPDB 5 ya, untuk perhitungannya. Oke, kita misalkan untuk RPDB 1 itu 50 juta, 60 juta penarikan. Masukkan tanggal RPDB nya ini sesuai dengan desa masing-masing ya, atau sesuai dengan RPK masing-masing. Oke, setelah itu diupload LPD 1 atau pelaporan RPDB 1 seperti ini untuk memasukkan data SIM untuk pencairan dana. Oke, RPDB termin 1. Formatnya seperti biasa PDF, maksimal 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB silahkan dikompres dulu sampai di bawah 10 MB. Kenapa? Karena lebih dari 10 MB itu tidak akan tersimpan di sistem kita. Ini kita melakukan penginputan yang RPDB 1, dan jangan lupa diupload juga dokumen SPM ya. Tadi kita memasukkan nilai tanggal, nomor SPM, ya, RPDB, dan jangan lupa dimasukkan dokumen, diupload ya, dokumen SPM ya. SPM termin 1 ya. SP2D termin 1. Ini sebagai contoh ya. Selanjutnya jangan lupa dokumen ya, berita acara pembayaran. Ini nanti juga datanya silakan Korfas meminta ke PPK atau tim teknis. Jadi satu kali termin 1 itu satu berita acara pembayaran. Dan jangan lupa pula diminta kwitansi ya, kwitansi pembayaran, itu datanya dari PPK atau tim teknis. Ini sebagai contoh. Oke, LPG nanti kita jelaskan.
kita submit dulu. Selanjutnya pada pertengahan Agustus kita melakukan pengisian ya, penarikan dana lagi di RPDB 2. Jadi memang harus ya, wajib Bapak Ibu TFL maupun Korfas harus tertib dokumen, baik dokumen LPD maupun dokumen LPG nantinya. Oke, untuk yang RPDB 2 itu kira-kira sekitar 40 juta ya, 50 juta penarikan. Ini sebagai contoh aja. Tanggal RPDB silahkan dimasukkan, misalnya tanggal 13. Jangan lupa LPD 2 nya diupload. RPDB 2 termin 1. Oke, setelah itu di submit data. Ternyata pada akhir bulan Agustus itu ditarik kembali dana sekitar 40 juta, 30 juta. Berapa tadi total termin 1 kita? 140, berarti 6 tambah 5 11, berarti 30 juta. Silahkan dimasukkan tanggal RPDB. Silahkan di upload RPDB 3 termin 2 termin 1. Oke, berarti keseluruhan untuk termin 1 kita sudah 100% ya, 100% untuk pencairan dana 140 juta. Yang jadi pertanyaan adalah, ini ada data yang masih kosong di RPDB 4, RPDB 5. Kalau memang 4 kali RPDB, silahkan diinput ya. Silahkan diinput sesuai dengan berapa banyaknya dilakukan penarikan RPDB. Kalau memang hanya 3 RPDB, tugas Bapak Ibu adalah membuatkan angkanya 0 di RPDB 4. Setelah itu diinput tanggal kapan melakukan penginputan ya, penginputan data ini. Selanjutnya untuk formatnya ini RPD 4, silahkan dimasukkan kertas PDF kosong ya. Kertas PDF kosong. Jangan sampai data ini kosong ya Bapak Ibu ya, atau tidak terisi. Kenapa? Karena nanti ini jadi perhitungan di dalam kelengkapan SIM kita. Kalau memang RPDB yang dilakukan untuk pencairan tahap 1 5 kali, silahkan diinput sesuai dengan RPDB tersebut. Tetapi kalau hanya 3 atau 4, yang sisanya silahkan diinput dengan data 0. Seperti ini, 0. Masukkan kapan datanya diinput, setelah itu masukkan kertas kosong. Oke. Submit data. Setelah itu kita cek, dan akhirnya data kita lengkap secara keseluruhan, termasuk RPDB tadi. Yang tidak melakukan RPDB, kita beri angka 0, kita masukkan tanggal, dan kita upload PDF kertas kosong. Dan ini tidak mengganggu jumlah nilai RPDB, tetapi ini sangat membantu untuk melengkapi data kita 100%. Dan untuk yang terakhir kalinya di data pencairan tahap 1 itu adalah dokumen LPG 1. Dan untuk
khusus dokumen LPG 1 ini kurang lebih sama seperti biasa ya, itu maksimal PDF-nya 10 MB, dan kalau memang dokumennya agak besar silahkan dikompres. Yang kedua adalah untuk upload dokumen LPG 1 ini ya, atau laporan pencairan dana tahap 1 atau termin 1, pastikan sudah diverifikasi oleh PPK atau tim teknis dan sudah ditandatangan ya, menandakan dokumen itu sah dan diakui, baru diupload di sini. Maksimal 10 MB seperti tadi. RPDB, SPM, LPG. Tujuan tidak ada datanya sama saya. Oke, kita dummy aja ya, kita contohkan seperti ini. Dan mohon diingat ya, untuk LPG 1 ini adalah LPG yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh tim teknis atau PPK. Jadi ini sebagai contoh aja untuk yang dokumen LPG ini, dan maksimal 10 MB seperti biasa. Kita submit data dan kita cek data kita sudah lengkap secara keseluruhan, baik dari segi dana, dokumen, dan lain-lain. Dan baru ini yang dinyatakan data terisi 100% pada pencairan dana tahap 1. Selanjutnya kurang lebih sama ya, untuk pencairan dana tahap 2 kurang lebih sama. Silahkan nomor SPM-nya sesuai dengan dokumen yang ada. Ini sebagai dummy. Tanggal SPM, nomor SP2D, ini datanya sebagai contoh saja. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan dokumen yang ada. Tanggal SP2D. Oke. Sisa dana kita adalah 60 juta atau sesuai dengan dokumen Bapak Ibu yang ada. Dan untuk pengisian RPDB 1-nya ya, silakan diinput misalnya 40 juta, lakukan penarikan. Oke. Tanggal RPDB jangan lupa. Dan jangan lupa LPD-nya ya. RPDB 2, RPDB 1 termin 2. Oke. Seperti ini. Kita submit data. Ternyata 2 minggu setelahnya itu kita melaksanakan RPDB 2. Jadi penutupan rekening pencairan terakhir sebanyak 20 juta. Misalnya, jangan lupa ya laporan LPD-nya. Dan jangan lupa sama seperti yang tadi, silahkan diinput dokumen SPM SP2D termin 2, SPM termin 2, SP2D termin 2, berita acara pembayaran termin 2, dan kwitansi termin 2.
Setelah lengkap, kita submit. Selanjutnya kita cek lagi ya, kita cek lagi datanya. Kita sudah melaksanakan RPDB 12, berarti penyerapan dana yang sudah 100%. Untuk yang RPDB 345 nya sama dengan yang tadi, silakan diisi angka 0, masukkan dan diisi kertas kosong agar data kita 100% terisi lengkap. Oke, kita submit, kita cek lagi hasilnya. Berarti data kita sudah terisi lengkap ya, mulai dari data-data RPDB 1, RPDB 2, dan RPDB 345 yang kertas kosong ya. Dan terakhir jangan lupa dokumen LPJ, kurang lebih sama dengan yang awal tadi. Dokumen yang diupload adalah dokumen LPJ 2 yang sudah diperiksa atau ditandatangani oleh tim teknis ataupun PK. Kita ini contoh aja ya, seperti ini. Maksimal 10 mega ya yang LPJ ini. Dan kita cek lagi, dan data Bapak Ibu untuk termin 2 nya terisi lengkap 100%. Dan jikalau ada saja yang kurang, maka hitungan yang kami keluarkan nanti di data KMT itu tidak akan 100% data ini. Oke, ini untuk pencairan dana. Kita lanjut di modul selanjutnya, fisik dan keuangan. Untuk fisik dan keuangan itu adalah penginputan data berdasarkan minggu ya. Jadi ini ada rank 1 sampai 42 ya. Oke, kita coba tes. Bapak Ibu ternyata sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan pada bulan Juni, itu tanggal 21 Juni itu sudah ada pembangunan di lapangan, dan hitungannya di aplikasi kita itu 21 Juni itu masuk di minggu ke-15, ranknya 19 sampai 25 Juni. Sementara Bapak Ibu mengambil datanya di lapangan tanggal 21, jadi masuk ke minggu 15. Selanjutnya jangan lupa dipilih 2024 ya. Dan tolong dipahami yang ini realisasi kumulatif ya. Realisasi kumulatif. Yang pertama adalah APBN ya. APBN, berapa penyerapan dana APBN yang pertanggal 21 ini. Misalnya 31 juta. Oke. Biaya personal yang dikeluarkan baru 1.500.000. Oke. Swadaya in-cash tidak ada, 0 ya. Untuk in-can, apakah ada ber-in-can di lapangan? Saya rasa tidak ada. Ini tolong diperhatikan kolom-kolom ini. Ini ada rupiah ya, rupiah APBN. Ini swadaya ya, swadaya masyarakat, nanti dihitung rupiahnya. Kalau memang tidak ada, silakan diketik 0. Selanjutnya tenaga kerja. Berapa sih tenaga kerja laki-laki? 3 misalnya, perempuannya 0 ya.
Selanjutnya hari orang kerja ya. Berapa hari orang kerja. Nanti data ini bisa diminta ke TFL teknik. Misalnya 19 hari orang kerja. Jumlah upah yang dikeluarkan berapa? Misalnya upah yang dikeluarkan 7 juta. Oke, progres fisik selanjutnya ternyata di lapangan baru 15%. Ketik aja 15 ya. Dan jangan lupa diupload foto fisik di lapangan sewaktu melakukan pengambilan data di lapangan. Kebetulan ada fotonya, nggak ada ya sama saya ya. Karena untuk data 2023 udah dikunci, kita ambil aja seperti ini, kita submit, maka akan tersimpan ya di data kita itu progres fisiknya ya, 15%. Selanjutnya untuk lihat data bisa kita klik, akan muncul data yang kita input tadi seperti ini. Dan untuk mengupdate-nya jangan di sini ya Bapak Ibu ya, karena ini khusus untuk melihat data yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya kita mau memasukkan progres di lapangan itu 35. Silahkan klik update ini ya, dan pilih minggunya ya. Pilih minggunya. Ternyata pada bulan Juli, minggu pertama Juli itu di lapangan itu tanggal 8 Juli, berarti masuk ke minggu ke-17. Oke, tahun 2024, dan kembali realisasi kumulatif rupanya di lapangan terjadi penyerapan dana ya APBN sebanyak 25 juta. Berarti 25 juta ditambah dengan 31 juta menjadi 56 juta. Berarti totalnya kita masukkan di sini. Dan biaya operasional itu realisasi 1 juta, berarti 2,5. Oke. Dan untuk ya, dan untuk jumlah tenaga kerjanya itu 5. Dan untuk HOK-nya ya, HOK-nya itu 31. Untuk data tenaga kerja ini nanti silakan Bapak Ibu pemberdayaan ya, silakan minta ke TFL teknik, karena ini memang ranahnya teknik. Untuk upah itu ada penambahan sekitar 25 juta, itu berarti ditambahkan 25 ditambah 7 juta 32 juta, berarti totalnya ya. Dan jangan lupa progres fisiknya diketikkan yang terbaru, dan jangan lupa fotonya yang posisi 35% ini silahkan diupdate. Mana foto lapangan ini sebagai contoh aja ya, submit data, maka data kita akan diakui oleh sistem itu progres fisik 35%, dan realisasi APBN 56 juta. Kita cek lagi, dilihat, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap kita melakukan penginputan progres akan terekam seperti ini. Dan mohon hati-hati untuk yang pengisian rupiah APBN itu adalah kumulatif ya.
termasuk progres fisik juga kumulatif, dan upah tadi juga kumulatif, jumlah upah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang fisik dan keuangan. Kita lanjut di pengaduan dan penanganan ya. Pengaduan dan penanganan masalah. Dan untuk ini mohon hati-hati ya. Ini sangat penting nih untuk penyusun ini. Jikalau ada permasalahan di lapangan, mohon koordinasi dulu dengan Korfas ya. Jangan langsung dilaporkan ke aplikasi ini. Jikalau tidak selesai oleh Korfas, silakan koordinasi dengan tim teknis ataupun PPK. Jikalaupun tidak selesai juga, silakan koordinasi dengan KMT wilayah masing-masing. Kalau yang sekarang kita buat video ini kebetulan wilayah 1, silakan hubungi koordinator wilayah 1 Bu Lutfa, atau silakan japri saya sebagai asisten SIM, atau Bu Linda sebagai TA pemberdayaan, atau Bu Mega sebagai asisten keuangan. Kenapa? Karena jikalau Bapak Ibu melakukan penginputan pengaduan di sini ya, itu nanti akan dilihat se-Indonesia, dan paling utama sekali akan dilihat oleh direktorat atau IBM pusat. Jadi memang pengaduan yang memang tidak bisa diselesaikan baru dilaporkan di sini. Jadi tolong hati-hati. Bisa jadi setelah dilaporkan di sini itu ada tim dari direktorat atau dari IBM pusat akan kunjungan ke kabupaten tersebut atau ke provinsi Bapak Ibu. Jadi tolong untuk pengisian ini tolong hati-hati untuk pengaduan dan penanganannya. Oke, selanjutnya ini sudah clear. Saya rasa jarang terjadi permasalahan. Biasanya selesai di Korfas atau selesai di tim teknis atau PPK, atau selesai di KMT. Nanti kayak KMT akan membantu mencari jalan keluarnya. Kalau memang agak berat ya terpaksa dilaporkan, biar nanti dicek oleh tim IBM pusat atau direktorat. Oke, kita lanjut di modul selanjutnya, laporan bulanan. Ini wajib ya untuk TFL maupun Korfas ya. Korfas nanti ada juga akun kabupaten ya. Diupdate seperti biasa 10 mega maksimal PDF. Misalnya Bapak Ibu dikontrak pada akhir Mei, berarti pelaporan Mei Juni ya. Dilaporkan di bulan Juli. Di bulan Juli adalah laporan bulan Juni. Jadi minggu pertama atau maksimal tanggal 5 Juli itu laporan bulan Juni wajib diupload di sini sampai habis masa kontrak Bapak Ibu. Untuk formatnya silahkan lihat di Juknis, ada format untuk laporan bulanan ya, atau juga format dari PPK masing-masing, mungkin ada juga yang berbeda ya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk data SIM, untuk penginputan data SIM untuk LPK Swakalola ya. Dan tambahan juga KMT nanti akan KMT ya akan melakukan penarikan data setiap minggunya. Oke, masih jalan. Ini sudah di stop tadi.
Oke, kita lanjut. Jadi setiap minggunya itu KMT akan melakukan penarikan data dan pengolahan data SIM yang Bapak Ibu input. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya, contohnya ya. Jadi kami akan tahu provinsi mana saja yang melakukan penginputan SIM ya terkawal, dan provinsi mana saja yang tidak melakukan penginputan data SIM. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, dan kami akan mengolah setiap modulnya, mulai dari profil sampai data kontrak. Profil tahapan seharusnya dibagi 3 ini: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan pasca, foto, upload dokumen, berita acara serah terima, pencairan, dokumen pencairan, progres fisik, lahan dan pemanfaat. Ini capaian data di tahun 2023 ya, data pelembagaan, partisipasi masyarakat, dan data kontrak. Dan data ini kami share paling lambat itu hari Rabu malam, karena saya narik datanya sekarang jam 12 siang sesuai dengan Juknis ya. Juknis jam 12 siang itu di stop, bukan di stop ya. Seluruh penarikan data yang diinput itu diakui jam 12 siang. Jikalau melakukan penginputan di jam 1 siang itu datanya tetap tersimpan, tapi tetap kami laporkan minggu depan. Dan seperti inilah Bapak Ibu ya, itu capaian data di tahun 2023. Tahap 1 baru Sumbar yang 100%, tahap 2 Sumbar dan Bangka Belitung, tahap 3 belum ada 100%. Jadi data ini juga nanti kami akan membuat grup khusus ya, yang berisi KMT wilayah 1, tim teknis atau PPK. Jadi grup itu khusus untuk men-share capaian data Bapak Ibu. Dan dari data ini Bapak Ibu akan tahu di mana data yang masih kosong. Profil, tahapan kegiatan, bagian mana saja yang masih kosong, seperti ini. Jadi mempermudah Bapak Ibu dalam mencek ya, mencek bagian mana data yang masih kosong. Dan format ini sudah saya siapkan untuk tahun 2024. Dan data ini adalah data yang kami tarik dari aplikasi kita, termasuk BAS, dokumen RKM ya, keseluruhan modul yang Bapak Ibu input. Dan jangan lupa ya, ini contoh jadi yang tahun 2023. Dan jangan lupa kejadian di tahun 2023 adalah yang pertama, ada provinsi yang pelaksanaan di lapangannya itu sebelum kontrak habis di lapangannya sudah 100%, dan SIM-nya 100%. Itu yang pertama. Korfas tersebut ya, atau TFL tersebut ya, yang mendampingi itu dikontrak kembali oleh PPK-nya di SK tahap 2. Jadi suatu keuntungan bagi Bapak Ibu ya, jika di lapangannya cepat selesai dan SIM-nya cepat selesai. Ada kemungkinan besar Bapak Ibu akan dikontrak kembali. Kenapa? Karena nggak mungkin kan PPK akan mencari orang yang baru, sementara orang yang lama atau orang yang sudah melaksanakan SK tahap 1 itu kerjanya cepat selesai. Jadi memang suatu keuntungan ya bagi Bapak Ibu TFL maupun Bapak Ibu Korfas yang pelaksanaan di lapangannya selesai cepat dan SIM-nya cepat selesai sesuai di lapangan dengan di SIM sesuai berbanding lurus. Di lapangannya 100%, di SIM-nya 100%. Dan jangan salah,
bukti yang diberikan oleh Korvas tersebut adalah data saya ini. Jadi saya minta Korvas tersebut, karena datanya sudah 100%, saya minta ini data ini sudah menunjukkan data 100%, ya. Sementara di lapangan juga 100%. Silahkan ambil data ini, serahkan ke PPK atau tim teknis, biasanya ke PPK sih, dan silahkan melapor bahwa tugas kami sudah selesai untuk SK tahap 1, ya. Dan ini buktinya data yang dikeluarkan resmi oleh KMT wilayah 1 sudah 100%, ya. Dan akhirnya dikontrak lagi di tahap 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk pengisian datanya jangan sampai molor, jangan sampai ditunda-tunda. Memang kontraknya memang nggak panjang ya, tapi kalau bisa di lapangan selesai dan di SIM-nya selesai, Bapak Ibu punya power untuk melaporkan hasil kegiatan di lapangan dan di SIM sudah 100%. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan dikontrak kembali di SK tahap 2 atau SK tahap 3, karena biasanya PPK akan merekomendasi kembali orang yang sama jikalau pekerjaan di lapangannya sudah selesai semua, dibuktikan dengan data yang kami keluarkan itu bisa sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan input data sesuai dengan yang diinginkan. Oke, saya rasa untuk yang LPK swapelila ini untuk manualnya saya rasa sudah cukup ya. Dan mohon perhatian Bapak Ibu ya, untuk pengisian SIM ini tahun sekarang akan lebih diintenskan oleh IBM Pusat, akan sering ditanya kembali oleh IBM Pusat ke PPK Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kejadian di tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2023 juga, itu banyak data yang masih kosong. Sementara di lapangannya sudah selesai. Jadi jangan sampai membuat malu PPK Bapak Ibu di provinsi masing-masing, ya. Karena data yang saya buat tadi juga kami laporkan ke IBM Pusat atau Direktorat setiap minggunya. Jadi saya mengolah data tersebut. Yang pertama untuk Bapak Ibu TFL maupun Korvas. Selanjutnya data tersebut untuk tim teknis atau PPK, dan data tersebut juga untuk IBM Pusat atau Direktorat. Jadi satu data untuk 3 penerima manfaat data tersebut. Jadi data ini wajib kami laporkan setiap minggunya. Dan nanti pas rapat progres setiap awal minggu ya. Awal minggu. Misalnya bulan Juli itu minggu tanggal 1 atau sampai tanggal 7 biasanya rapat progres. Itu nanti akan dipisah kelas SIM sama kelas PPK, dan nanti data Bapak Ibu akan dipaparkan di kelas PPK oleh KMT wilayah 1, dan di sana nanti ada PPK Bapak Ibu dan tim teknis, ada IBM Pusat atau Direktorat, dan ada KMT wilayah 1. Sementara di kelas SIM itu saya sebagai asisten ya. Saya sebagai asisten SIM dan Bapak Ibu Korvas nanti dengan saya. Jadi setiap bulannya itu rapat rutin, dan di sana ditampilkan capaian data SIM Bapak Ibu. Jangan sampai nanti PPK-nya komplain. Oh, di lapangan sudah progresnya sekian, sementara di SIM-nya masih kosong. Jangan sampai kejadian itu, akan membuat malu PPK Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manual ya atau tutorial penginputan
data SIM di LPK Swaplola ini sedikit banyaknya dapat membantu Bapak Ibu ya, baik Korvas baru maupun lama, baik TFL baru maupun lama. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.